Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal khusranu lil ashin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur atas rahmat dan nikmat Allah yang selalu kita terima setiap saat, setiap waktu. Tiada pernah berhenti. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Allah kepada kita. Maka sudah seharusnya untuk kita selalu mensyukurinya. Mari pada kesempatan ini kita syukuri semuanya itu dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah, Nabi yang mempunyai syafaatul uzma, yang selalu kita nantikan ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi dengan saudara-saudaraku tentang ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita bersama. Judulnya adalah hindarkan cara berdoa seperti ini. Allah tidak suka dan doa sulit terkabul. Kami percaya bahwa sahabat Al-Fatih meyakini firman Allah yang berbunyi, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat 60. Oleh karena itu, semua orang selalu berdoa siang dan malam. Latar belakang orang berdoa itu satu, karena memang berdoa itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu orang juga percaya bahwa sesungguhnya doa itu memberi manfaat kepada yang telah diturunkan dan kepada yang belum diturunkan. Dan tidak ada yang dapat menangkis ketetapan Allah kecuali doa. Sebab itu berdoalah kamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kenyataan di lapangan, ada orang yang segera terkabul doanya, tetapi ada pula orang yang sudah berdoa bertahun-tahun, tapi hasilnya nihil alias belum terkabul. Oleh karena itu, ada sesuatu yang patut diteliti. Apa sebenarnya faktor penyebab belum terkabulnya doa tersebut? Faktor penyebab doa belum terkabul yang terbanyak adalah ini. Jadi orang berdoa belum terkabul doanya. Penyebab utama yang pertama kali dan banyak dilakukan oleh orang-orang yang sedang berdoa itu, yang pertama kali karena di dalam hatinya, di dalam angan-angannya itu muncul satu keinginan yang sangat tergesa-gesa. Jadi seolah-olah ia itu mengatur Allah. Saya mohonkan besok hari Jumat beri uang sekian. Itu tidak bisa begitu. Itu namanya tergesa-gesa. Karena yang berhak mengabulkan doa itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hindarkanlah doa dengan sikap batin yang semacam itu.
Ya. Jadi kita harus menghindari sikap hati tergesa-gesa untuk segera dikabulkan dan menghindari perasaan. Ini juga harus dihindari. Mengapa doaku tidak dikabulkan atau kelihatannya Allah tidak akan mengabulkan doaku? Nah, hal yang semacam itu sekecil apapun, Anda berdoa kalau ada sikap batin seperti itu, maka itu tidak akan disukai oleh Allah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan, saya telah berdoa, namun belum saja dikabulkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sikap tergesa-gesa agar segera dikabulkan doanya, tetapi doanya tidak kunjung dikabulkan, menyebabkan dirinya malas berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan para hamba akan senantiasa dikabulkan selama tidak berdoa yang isinya dosa atau memutus tali silaturahim. Selama dia tidak terburu-buru. Ini diulang lagi. Tidak terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud terburu-buru dalam berdoa itu? Beliau bersabda, orang yang berdoa ini berkata, saya telah berdoa dan belum pernah dikabulkan. Akhirnya dia putus asa dan meninggalkan doa. Nah, ini yang dikhawatirkan dari sikap ini. Ya, maka tinggalkanlah sikap seperti itu. Karena dengan seperti itu, ia sudah mengatur Allah dan dia sendiri yang meninggalkan berdoa karena sudah malas. Maka dia sebenarnya yang tidak menyebabkan itu bukan dari Allah, tapi dari dirinya sendiri yang menjadikan dirinya menjadi orang yang malas berdoa. Yang kedua, hindarkan pula berdoa dengan sikap batin yang semacam ini. Hati tidak boleh ragu sedikit pun, gak boleh. Harus mantap. Ya. Maka mantapkanlah hati dalam berdoa dan berkeyakinan untuk dikabulkan. Nabi SAW bersabda, jangan kalian ketika berdoa dengan mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau mau. Hendaknya dia mantapkan keinginannya karena tidak ada yang memaksa Allah. Jadi riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi jangan pakai kata jika, ya. Lalu itu namanya ragu-ragu. Pasti Allah mohon kabulkan. Tidak usah dengan kata jika, ya. Di antara bentuk yakin, nah ini yang penting yang harus dilakukan. Di antara bentuk yakin ketika berdoa adalah hatinya sadar bahwa sedang meminta sesuatu dari Allah. Maka ini perlu dicamkan apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah dan kalian yakin akan dikabulkan. Yakin akan dikabulkan, ini penting. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa hati orang yang lalai. Ketika berdoa, pikirannya kemana-mana, doanya juga tidak akan dikabulkan. Maka hindarkan, khusukkan pikiran dan hati kita. Dan lengah dengan doanya, artinya dia nggak paham apa yang didoakan itu artinya. Kemudian banyak orang lalai dalam berdoa atau bahkan tidak tahu isi doa yang diucapkan
karena ia tidak paham bahasa Arab sehingga hanya diucapkan tanpa direnungkan isinya. Maka berdoa yang seperti itu harus dihilangkan agar kita bisa dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang perlu dihindari ketika berdoa yang Allah tidak suka, yaitu Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, ya. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya ia Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Batas apanya? Cara berdoanya dengan teriak-teriak keras suaranya. Enggak dianjurkan seperti itu. Bahkan Nabi mengatakan, kamu itu enggak boleh seperti itu karena Allah itu tidak tuli. Berdoalah dengan cara yang lembut, bahasa yang rendah. Jangan keras seperti itu. Itu Rasul mengatakan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, berlebihan di dalam berdoa juga tidak disukai oleh Allah tentang apa yang diminta. Misalnya, Anda terobsesi, ya Allah besok kabulkan saya mendapatkan uang 5 miliar. Itu juga bahasa orang Jawa ngoyo woro. Lah doa yang semacam itu Allah tidak suka. Ya Allah, misalnya doa, ya Allah saya berikan sayap supaya aku bisa terbang. Itu juga berlebihan dalam apa yang diminta. Nggak boleh yang semacam itu. Ya, berikan aku uang 1 triliun besok untuk melunasi hutang-hutang kami. Itu juga tidak dianjurkan yang semacam itu. Ini harus diperhatikan betul agar Allah menyukai apa yang Anda doakan, yang Anda mintakan, yang Anda mohonkan, sehingga Allah segera mengabulkan doa kalian. Demikian 3 hal yang penting kami sampaikan agar saudara doanya dikabulkan karena tidak melakukan 3 hal yang tidak disukai oleh Allah tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan, kekhilafan. Semoga Allah mengampuninya. Dan apabila ada benarnya, itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.